berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas apa? Membahas tentang gelombang. Apa sih itu gelombang? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Sekarang pertanyaannya, gelombang itu apa sih? Gelombang itu merupakan getaran yang berpindah melalui perantara. Di sini ternyata gelombang itu ada beberapa spesifikasi ya. Yang pertama itu ada berdasarkan arah getarnya, yang kedua itu berdasarkan amplitudo, dan yang terakhir itu berdasarkan medium. Ternyata ketika berdasarkan arah getarnya, gelombang itu dibagi dua. Yang pertama itu gelombang transversal, yang kedua itu gelombang longitudinal. Nah, ilustrasinya seperti ini ya, naik turun ya. Contohnya itu gelombang tali. Kalau tali dia digerakkan, dia akan seolah-olah seperti ini ya. Atau misalkan gitar, jreng-jreng, walaupun misalkan secara di detail itu dia akan bergetar seperti ini. Gelombang ombak, air, dan sebagainya juga dia gelombang transversal. Di gelombang transversal ini arah getarnya itu naik turun ya. Tapi arah rambatnya itu kanan kiri, makanya kayak gini. Makanya gelombang transversal itu arah getar sama arah rambatnya dia tegak lurus ya. Jadi ulangi lagi ya, gelombang transversal itu arah getar sama arah rambatnya dia tegak lurus ya. Dia tegak lurus. Nah, yang kedua berdasarkan arah getarnya itu ada juga yang namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal biasanya itu pada pair atau sebleker, itu juga gelombang longitudinal ya. Kayak gimana? Biasanya kayak gini ya, ada regangan, ada rapatan, ada regangan, ada rapatan. Ternyata arah getar sama arah rambat di gelombang longitudinal ini dia sejajar ya. Dia gelombang longitudinal ya. Atau contohnya juga gelombang bunyi juga dia gelombang longitudinal ya. Jadi contohnya itu pair juga gelombang pair ya, atau sebleker juga, atau pegas ya gelombang pair ya, atau pegas, atau selingki juga gelombang longitudinal ya. Selingki mainan anak biasanya itu gelombang longitudinal. Yang kedua itu berdasarkan amplitudo. Berdasarkan amplitudo gelombang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya gelombang berjalan. Yang kedua itu ada gelombang stasioner atau gelombang diam ya. Gelombang berjalan itu apa? Gelombang berjalan itu amplitudonya itu tetap ya, amplitudonya itu tetap. Tapi kalau misalkan gelombang stasioner itu amplitudonya tidak tetap ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya di video-video selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya gelombang berdasarkan medium. Gelombang berdasarkan medium ini ada dua. Ada yang namanya gelombang elektromagnetik, ada gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik ini dia tanpa medium ya, tanpa medium. Tapi kalau misalkan gelombang mekanik itu perlu medium ya, perlu medium. Contohnya gelombang elektromagnetik itu apa? Contohnya itu gelombang cahaya. Terus kalau cahaya matahari dia tidak membutuhkan medium, dari atas langsung ke kita ya, tanpa memerlukan medium juga dia nyampe. Ada juga gelombang radio juga ya, gelombang radio. Dan banyak sekali ya. Dan kalau misalkan gelombang mekanik itu contohnya apa? Gelombang bunyi ya. Terus gelombang tali juga termasuk dia mekanik karena dia membutuhkan tali agar bisa terlihat gelombangnya seperti apa ya. Jadi gelombang itu ada, ulangi lagi ya, ada yang berdasarkan arah getarnya itu ada dua, gelombang transversal, longitudinal. Berdasarkan amplitudo itu ada gelombang berjalan, gelombang stasioner, dan yang terakhir berdasarkan medium itu ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Semuanya kita akan bahas kecuali gelombang elektromagnetik, karena gelombang elektromagnetik ini dia ranahnya nanti kelas 3 kita akan bahas. Tapi kita akan memfokuskan di gelombang mekanik ya. Jadi kali ini kita akan membahas lebih lanjut berkaitan tentang gelombang mekanik. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita bahas tentang variabel-variabel di gelombang mekanik ya. Jadi kita akan bahas variabel-variabel di gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu diingatkan lagi ya, dia memerlukan medium ya, dia memerlukan medium. Makanya dia salah satu contohnya itu gelombang tali. Tali kan kalau misalkan digerak-gerak dia akan seolah-olah seperti ini ya, seolah-olah
mengikuti gelombang transversal ya, mengikuti transversal itu arahnya tegak lurus. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan variabel-variabelnya itu, yang pertama itu ada yang namanya simpangan ya. Ada yang pertama itu simpangan ya, Y. Atau misalkan Y itu dia merupakan simpangan. Satuannya itu meter, simpangan itu satuannya meter ya. Jadi kalau misalkan dari sini ke sini itu dia namanya simpangan. Terus dari sini ke sini juga dia simpangan ya. Misalkan dari sini ke sini dia simpangan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya ada yang namanya amplitudo atau A ya. A itu dia namanya amplitudo. Amplitudo ya satuannya juga meter. Ternyata amplitudo itu ada hubungannya sama simpangan karena amplitudo itu merupakan simpangan maksimum ya. Jadi amplitudo itu merupakan simpangan maksimum ya. Simpangan maksimum. Maksudnya dari mana ke mana? Jadi kan ini dari sini ke sini simpangan. Tapi pada saat titik tertinggi dari sini ke sini itu namanya amplitudo ya. Jadi ini simpangan maksimum itu namanya amplitudo. Dia amplitudo ya. Dia juga tuh dari sini juga dia amplitudo ya. Tapi karena ini di bawah maka amplitudonya dia negatif amplitudo. Ini juga sama ya. Dia juga amplitudo ya. Oke, selanjutnya itu selain amplitudo itu ada yang namanya panjang gelombang ya. Panjang gelombang. Biasanya panjang gelombang itu dia simbolnya itu lambda ya. Panjang gelombang itu biasanya simbolnya lambda. Biasanya kalau misalkan gelombang transversal, satu gelombang atau satu lambda itu atau satu gelombang itu sama dengan satu bukit ditambah satu lembah ya, ditambah satu lembah. Tapi kalau longitudinal itu satu legangan satu rapatan. Ini yang namanya bukit, ini yang namanya lembah ya. Ini yang namanya bukit, ini yang namanya lembah. Jadi kalau dari sini ke sini itu namanya satu gelombang atau satu lambda ya. Jadi satu lambda atau satu gelombang ya. Berarti kalau misalkan kita perhatikan, kalau misalkan dari sini sampai sini ini berapa gelombang? Dari sini sampai sini itu berarti berapa? Kan dari sini sampai sini satu gelombang. Berarti kalau misalkan bukitnya aja atau lembahnya aja berarti setengah gelombang. Kalau ini berarti berapa? Dari sini ke sini berarti 1/4 gelombang ya. Kalau misalkan dari sini ke sini bukitnya aja atau lembahnya aja itu setengah gelombang ya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dari sini ke sini 1/4 gelombang, dari sini ke sini 1/4 gelombang, sini 1/4 gelombang, ini 1/4 gelombang. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya kita gambar dari awal, 1 gelombang, 2 gelombang ya. Pokoknya ini 1/4 dikali 8 jadi berapa? 2 gelombang ya. Itu ya cara bacanya gimana 1 gelombang atau 2 gelombang, itu panjang gelombang. Nah selanjutnya setelah panjang gelombang itu ada yang namanya frekuensi. Frekuensi, ini kalau lambda itu satuannya meter ya. Ada yang namanya frekuensi. Kalau frekuensi itu biasanya simbolnya F ya. Simbolnya F, satuannya itu Hz ya. Satuannya itu Hz. Jadi ingatnya kalau frekuensi, ingatnya itu apa? Fanta. Jadi minum apa? Sukanya minum Fanta ya, N dibagi T ya. Jadi frekuensi itu Fanta ya, N dibagi T. Di mana F ini merupakan frekuensi, satuannya Hz, N ini banyaknya gelombang, kalau T ini waktu ya. Jadi banyaknya gelombang itu berapa dibagi waktu. Jadi ingat pokoknya frekuensi itu Fanta ya. Jadi ingatnya apa? Fanta ya, Fanta, N dibagi T, frekuensi. Jadi misalkan ini berapa gelombang? Misalkan ini 2 gelombang. 2 gelombang ini membutuhkan 1 sekon. Berarti 2 dibagi 1. Berarti 2 bagi 1, 1 Hz ya. Nah selanjutnya variabel gelombang mekanik itu ada yang namanya periode. Periode itu simbolnya biasanya T besar, satuannya tetap sekon ya. Ternyata periode sama frekuensi itu ada hubungan. Hubungannya apa? Periode itu sama dengan 1/frekuensi. Berarti tinggal dibalik. Banyaknya waktu dibagi banyaknya gelombang. Tadi kalau misalkan frekuensi itu Fanta, banyaknya gelombang dibagi waktu. Tapi kalau periode itu sama dengan apa? 1/frekuensi. Atau banyaknya waktu dibagi banyaknya gelombang.
Jadi tadi diulang aja, kalau misalkan dua gelombang ini membutuhkan 1 sekon, berarti 1 sekon dibagi 2 gelombang. Berarti 1/2 sekon itu periode. Nah selanjutnya itu ada yang namanya cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ya, cepat rambat. Cepat rambat itu biasanya itu V kecil ya. Satuannya itu meter per sekon ya. Jadi cepat rambat gelombang itu V meter per sekon. Ternyata cepat rambat gelombang itu dia hubungannya sama panjang gelombang dan frekuensi dan periode. Jadi cepat rambat gelombang itu lambda panjang gelombang dikali frekuensi atau lambda dibagi periode ya. Ini cepat rambat gelombang ya. Nah selanjutnya itu ada kecepatan sudut atau frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut atau omega atau kecepatan sudut ya, sama aja. Biasanya omega ini dia satuannya radian per sekon ya. Kalau satuan internasionalnya kecepatan sudut atau frekuensi sudut itu radian per sekon. Ternyata kecepatan sudut atau frekuensi sudut itu sama dengan apa? 2V kali frekuensi atau 2pi per periode ya. Jadi masih ada hubungannya dengan frekuensi maupun periode ya. Ada hubungannya juga dengan kecepatan linear karena cepat rambat ini dia juga disebut cepat rambat linear. Jadi omega juga boleh sama dengan apa? Jari-jari dikali cepat rambatnya atau kecepatan linearnya. Dan yang terakhir variabel di gelombang mekanik itu apa? Bilangan gelombang atau konstanta gelombang ya. Konstanta gelombang. Biasanya simbolnya itu K. Satuannya itu 1/meter atau meter pangkat negatif 1 ya. Jadi konstanta gelombang atau K itu satuannya 1/meter atau meter pangkat negatif 1. Si K ini dia punya hubungan dengan panjang gelombang karena si K ini merupakan apa? 2V dibagi lambda ya. Jadi si konstanta gelombang atau bilangan gelombang itu sama dengan 2V dibagi lambda. Nah inilah variabel-variabel gelombang mekanik ya, variabel-variabel di gelombang mekanik. Ada simpangan, ada amplitudo, ada juga panjang gelombang, frekuensi, periode, terus cepat rambat gelombang, ada frekuensi sudut atau kecepatan sudut, dan yang terakhir itu ada konstanta gelombang ya. Nah itu dia penjelasan kita berkaitan tentang awal dari gelombang dan variabel-variabel yang ada di gelombang. Semoga dimengerti. See you.